Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Idris dengan NPM 1750 Dalam kesempatan ini, saya dari kelompok 10 akan membahas atau mempresentasikan sebuah atau salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran STEM. STEM merupakan akronim dari Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics. Istilah STEM pertama kali diluncurkan oleh National Science Foundation Amerika Serikat pada tahun 1990-an dengan nama SMART. Namun istilah tersebut kurang disetujui oleh beberapa pihak yang kemudian diubah menjadi sebagai tema gerakan reformasi pendidikan dalam keempat bidang disiplin ilmu untuk menumbuhkan angkatan kerja di bidang STEM. Model pembelajaran STEM adalah pembelajaran yang mengintegrasikan antara pengetahuan alam, teknologi, mesin, dan matematika dalam satu pengalaman belajar siswa. Ada 4 aspek atau konsep yang mencakup pembelajaran STEM. Yang pertama, sains. Sains memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep yang berlaku di alam. Yang kedua, ada teknologi. Teknologi yaitu keterampilan atau sebuah sistem yang digunakan dalam mengatur masyarakat, organisasi, pengetahuan, atau mendesain serta menggunakan sebuah alat buatan yang dapat memudahkan pekerjaan. Yang kedua, ada teknik atau engineering. Pengetahuan untuk mengoperasikan atau mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang keempat yaitu ada matematika, yaitu ilmu yang menghubungkan antara besaran, angka, dan ruang yang hanya membutuhkan argumen logis tanpa atau disertai dengan bukti empiris. Jadi pengertian dari model pembelajaran STEM yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan antara pengetahuan alam, teknologi, mesin, dan matematika dalam satu pengalaman belajar siswa, yaitu menghubungkan antara alam, teknologi, mesin, dan matematika. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terin, NPM 1750698. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri model pembelajaran STEM. Yang pertama, ada menuntun siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menambah kepekaan siswa terhadap isu yang ada di dunia nyata. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam pembelajaran inquiry, yaitu melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Yang keempat, memberi kesempatan siswa dalam menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, menuntun siswa dalam mengaplikasikan pemahaman model pembelajaran STEM. Yang keenam, melibatkan siswa dalam kerja kelompok yang produktif. Dan yang terakhir, menambah kemampuan siswa dalam merancang desain. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, pendidik harus dapat mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai ilmu pengetahuan teknologi, rekayasa, dan matematika untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan pembelajaran dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zahra Faza Effendi, NPM 175060115. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran STEM dan pendekatan pembelajaran STEM. Langsung saja, yang pertama itu tujuan dan manfaat pembelajaran STEM, yaitu mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif, logis, inovatif, dan produktif. Jadi di sini siswa diasah keterampilannya dalam memecahkan suatu masalah agar dapat berpikir kritis, kreatif, logis, inovatif, dan produktif. Lalu menanamkan semangat gotong royong dalam memecahkan masalah.
Siswa ini dibagi dalam beberapa kelompok yang nantinya dalam kelompok itu siswa ditanamkan semangat untuk dapat bekerja sama dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, lalu mengenalkan perspektif dunia kerja dan mempersiapkannya. Lalu, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan dan mengkomunikasikan solusi yang inovatif. Lalu yang kelima, media untuk menumbuh kembangkan kemampuan menemukan dan menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir, media untuk merealisasikan kecakapan abad 21 dengan menghubungkan pengalaman ke dalam proses pembelajaran melalui peningkatan kapasitas dan kecakapan siswa. Jadi di sini siswa diharapkan dapat menghubungkan pengetahuannya ke dalam pembelajaran melalui kecakapan siswanya masing-masing. Lalu materi selanjutnya mengenai pendekatan pembelajaran STEM. Yang pertama itu ada pendekatan silo. Pendekatan silo ini mengacu pada pembelajaran yang terpisah-pisah. Jadi pelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematikanya dilakukan secara terpisah. Lalu penekanan pembelajarannya yaitu pada perolehan pengetahuan dibandingkan dengan kemampuan teknisnya. Dan pembelajaran ini juga memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam karena pembelajarannya dilakukan secara terpisah. Pendekatan ini juga dicirikan dengan pembelajaran yang didorong oleh guru dan siswa diberikan kesempatan untuk belajar dan berbuat. Bahkan siswa diajarkan apa yang harus mereka ketahui. Jadi di sini guru mendorong siswa untuk dapat belajar dan mempraktekkan pembelajaran yang dipelajarinya. Dan yang terakhir, tujuan dari pendekatan silo ini untuk meningkatkan pengetahuan yang nantinya menghasilkan penilaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nurzanah dengan NPM 175060121. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Saudari Zahra mengenai 3 pendekatan STEM. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu ada pendekatan tertanam. Dalam pendekatan tertanam ini, salah satu konten atau materi lebih diutamakan. Tetapi, pendekatan tertanam ini berbeda dengan pendekatan silo karena pendekatan tertanam meningkatkan pembelajarannya dengan menghubungkan materi utama dengan materi lain yang tidak dirancang untuk tidak dievaluasi atau dinilai. Contohnya, dalam 4 aspek STEM, misalnya mengambil salah satu aspek yaitu sains untuk menjadi materi yang utama. Nah, untuk 3 materi yang lain atau materi yang di luar 4 aspek STEM itu diajarkan dan juga menjadi suatu materi yang dapat dihubungkan dengan materi sains, tetapi untuk materi yang lainnya itu tidak dirancang untuk evaluasi atau penilaian, jadi hanya sekedar diajarkan saja. Nah, selanjutnya untuk pendekatan yang terakhir yaitu ada pendekatan terpadu. Dalam pendekatan terpadu ini menghubungkan materi dari berbagai bidang STEM yang diajarkan di kelas berbeda dan pada waktu yang berbeda dengan menghubungkan konten lintas kurikuler dengan keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan pengetahuan untuk mencapai suatu kesimpulan. Nah, untuk pendekatan terpadu ini merupakan pendekatan yang paling terbaik dalam model pembelajaran STEM. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Siti Hasna Nabila untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasna Nabila dari kelompok 6 NPM 1750600122. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran STEM. Langkah-langkah pembelajaran STEM yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, pengamatan. Tahap ini peserta didik dimotivasi untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai fenomena atau isu
yang terdapat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang dimiliki kaitannya dengan konsep mata pembelajaran yang diajarkan. Lalu yang kedua, ada ide baru. Dalam tahap ini, peserta didik mengamati dan mencari informasi tambahan mengenai berbagai fenomena atau isu yang berlangsung dengan topik mata pembelajaran yang dibahas. Selanjutnya, peserta didik merancang ide baru. Lalu yang ketiga, ada inovasi. Langkah inovasi ini, peserta didik diminta untuk menguraikan hal-hal yang telah dirancang dalam langkah rancangan ide baru yang dapat diaplikasikan dalam sebuah alat. Lalu yang keempat, ada kreasi. Nah, dalam langkah ini merupakan pelaksanaan dari hasil pada langkah ide baru. Lalu yang terakhir ada nilai. Langkah akhir yang dilakukan peserta didik yang dimaksud adalah nilai yang dimiliki oleh ide yang dihasilkan peserta didik bagi kehidupan sosial yang sebenarnya. Lalu di sini juga ada kekurangan dan kelebihan pembelajaran model STEM. Model STEM ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dapat mengintegrasikan 4 aspek seperti pengetahuan alam, teknologi, mesin, dan matematika dalam satu pengalaman belajar siswa. Lalu, siswa bisa lebih aktif, kreatif, dan inovatif atau tidak gaptek. Selain mempunyai kelebihan, model pembelajaran STEM ini juga memiliki kelemahan, di antaranya pembelajaran STEM percaya bahwa fokus mendalam pada sains, teknologi, teknik, dan matematika membuat siswa kurang belajar dan pengalaman dengan mata pembelajaran lainnya yang juga penting seperti seni, musik, sastra, dan tulisan. Selain itu juga pembelajaran STEM adalah keyakinan yang diduga salah bahwa itu akan mengisi kekurangan pekerja di bidang-bidang yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.